Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum wa ahlan wa sahlan bihuduri syahril mubarak Ramadan alladhi anzalallahu fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, berdasarkan informasi-informasi dari beberapa sumber yang insyaallah valid dari teman-teman kita, bahwasanya malam hari ini kita sudah masuk pada Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1442 Hijriyah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberi sehat walafiat, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia, sehingga bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kesempurnaan keberkahan Lailatul Qadar pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun berikutnya sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema pada malam hari ini saya kasih judul Tarhib Ramadan, atau dengan bahasa Indonesianya yaitu menyambut atau mempersiapkan amalan pada bulan Ramadan. Saya buka dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bilqur'ani amin. Pada ayat-ayat ini ada beberapa bacaan yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya Al-Quran bisa dibaca Al-Quran sebagaimana dalam qiraah Ibnu Katsir. Demikian juga pada kalam Allah Ta'ala Al-Yusra dan Al-Usra boleh dibaca Al-Yusra dan Al-Usra sebagaimana dalam qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Demikian juga pada kata walitukmilu boleh dibaca walitukammilul iddah, dan itu semuanya adalah qiraah-qiraah yang mutawatirah al-ashriyah yang bersumber dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita ambil kesimpulan sangat penting bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Dan para ulama sudah sepakat bahwasanya Ramadan adalah paling utama, tidak ada bulan yang lebih utama dari bulan Ramadan. Meskipun ada 4 bulan haram dan Ramadan tidak termasuk di dalamnya, tetapi ulama sepakat bahwasanya Ramadan lebih utama daripada 4 bulan haram ini yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Apa dalilnya bahwasanya Ramadan adalah paling utama? Minimal kita ambil 2 dalil dari ayat yang kita baca. Dalil yang pertama, Allah mengatakan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu artinya adalah yarmudud dzunub, membakar dosa-dosa. Karena itulah ayat ini menunjukkan bahwa
Ramadan adalah bulan yang paling utama sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah Ramadan yang fungsinya atau yang maknanya adalah membakar dosa-dosa apabila kita berpuasa padanya imanan wa ihtisaban, karena iman terhadap kewajiban puasa dan juga karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun bulan yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Ramadan. 12 bulan, semuanya namanya nggak ada dalam Quran, kecuali Ramadan. Ini jelas menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan paling utama. Kemudian dalil yang kedua dari ayat ini, Allah mengatakan Alladzi unzila fihil Quran, yang telah diturunkan pada Ramadan Al-Quran. Allah memilih Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu yang paling utama atau bulan yang paling utama sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kalamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud unzila di sini, diturunkan di sini bukan diturunkan kepada Nabi langsung ya, tetapi diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah yang berada di langit yang pertama. Dan Baitul Izzah itu adalah merupakan Ka'bahnya para malaikat, tempatnya letaknya persis di atas Ka'bah kita. Jadi Ka'bahnya Mekah itu kalau kita berada di atasnya kemudian naik sampai nembus langit, naik lurus, jangan belok-belok, maka kita akan menabrak yang namanya Baitul Izzah. Kita akan bertemu yang namanya Baitul Izzah, karena Baitul Izzah ini adalah Ka'bahnya para malaikat yang tempatnya sama persis letaknya atau bersejajar dengan Ka'bah yang ada di atas muka bumi kita ini. Nah, dari itulah ya, dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayatnya Alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, pada waktu Lailatul Qadar. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilah Lailatul Qadar, sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar, sebagaimana Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran, fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Allah juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah Lailatul Qadar. Ini surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar ditetapkan segala perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah tahu dari Quran bahwasanya Ramadan adalah bulan paling utama, maka kita ingin tahu juga apa dalilnya dari sunnah bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling utama. Dalil dari sunnah sangat banyak sekali, tetapi karena dalil Quran kita tampilkan dua, maka sekarang ini kita akan tampilkan dua dalil dari as-sunnah bahwasanya Ramadan adalah bulan paling utama. Dalil yang pertama, tulis di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti, karena ini merupakan kamus hadis yang sangat bagus ya. Kita temukan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan pembakar dosa-dosa. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebaikannya sangat banyak. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa padanya, yaitu puasa sebulan penuh, bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu jannah. Pintu jannah jumlahnya ada 8 pintu sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang dikunci, dan itu ada maksudnya, ada manfaatnya. Dengan dibukanya jannah ini, pintu-pintu jannah ini, maka muncul semangat orang-orang Islam untuk melakukan ibadah-ibadah yang menghantarkan mereka ke dalam jannah. Kita nggak tahu kenapa pada bulan Ramadan tiba-tiba muncul dalam hati kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan sholat tahajud semangat, orang melakukan sholat tarawih semangat, orang menghatamkan Al-Quran semangat, orang mengeluarkan duit untuk infak, untuk wakaf semangat pada bulan Ramadan. Nah, munculnya semangat ini sebabnya adalah salah satunya karena dibukanya pintu-pintu jannah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dibukanya pintu jannah, meskipun kita tidak bisa masuk ke dalamnya, ini tetap ada manfaatnya, dan manfaatnya sangat jelas, tampak, masing-masing kita merasakannya. Rasulullah mengatakan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan pembangkang. Wa fihi lailatun, dan di dalam Ramadan ada satu malam, hiya khairum min alfi syahr, yang lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih. Man hurima khairaha, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah untuk mencari Lailatul Qadar dengan ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban, dan semoga kita mendapatkan barakah Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, derajatnya sahih. Inilah dalil yang pertama dari sunnah menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan paling utama. Karena fadilah-fadilah yang disebutkan di sini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah mengatakan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Barakah itu kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak hanya diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain ada kebaikannya, tetapi tidak sebanyak pada bulan Ramadan. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabatnya yang tidak sempat ikut haji bersama Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, "Fa'idza kana Ramadan, kalau nanti datang bulan Ramadan, fa'tamiri fihi, maka hendaklah kamu umrah pada bulan Ramadan." Kenapa? Fa inna umratan fihi, karena umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjah, itu sebanding dengan ibadah haji. Hadis riwayat Nasa'i, Bukhari, dan yang lain-lain. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang paling utama karena amalan sunnah sebanding dengan amalan wajib. Umrah adalah amalan sunnah menurut sebagian ulama, meskipun sebagian yang lain mengatakan wajib. Sebanding dengan haji, haji adalah amalan yang wajib. Maka diambil kesimpulan umum bahwasanya amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan itu bisa seimbang, bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan amalan-amalan wajib. Apalagi dalam hadis yang lain, dalam kalimat yang lain Rasul bersabda, ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama saya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, marilah dalam rangka menyiapkan amalan pada bulan Ramadan, kita resapi poin yang pertama ini. Kita harus yakin betul bahwa amalan-amalan kita pada bulan Ramadan tidak sama nilainya dengan amalan-amalan di bulan-bulan yang lain. Karena itu sungguh merugi kalau orang pada bulan Ramadan amalannya sama dengan hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Berarti dia gak paham bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, di mana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi satu kaidah para ulama. Mereka mengatakan al-amalul fadil, al-amal fil waqtil fadil fadil. Bahwasanya suatu amal kalau dilakukan pada waktu yang mulia, maka amalan itu juga menjadi mulia. Ditinggikan derajatnya, ditinggikan pahalanya, dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan al-amal fil mawdi'il fadil fadil. Bahwasanya amalan dilakukan pada tempat yang mulia, maka amalan juga menjadi mulia. Rasulullah SAW bersabda, salat di masjid saya seperti 1000 salat di masjid-masjid yang lain, atau lebih utama daripada 1000 salat daripada masjid-masjid yang lain. Kenapa? Karena Masjid Nabawi adalah tempat yang sangat mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ringkasnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita pada bulan Ramadan ini kita ingat-ingat fadilah yang sangat besar ini, kita ingat-ingat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah ini, sehingga kita tingkatkan seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah biasa kita lakukan, dan juga kita tingkatkan kebaikan-kebaikan yang jarang kita lakukan sebelumnya. Maka kita tingkatkan lagi pada bulan Ramadan ini, sehingga menjadi amalan yang tidak jarang lagi kita lakukan, tetapi diseringkan untuk dilakukan. Bulan Ramadan jangan seperti bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya kadang-kadang kita salat jamaah terlambat, maka buatlah target bulan Ramadan, jangan terlambat salat jamaah.
bulan Ramadan, pada bulan sebelum Ramadan, mungkin kita tidak sempat membaca Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini, dalam satu hari sempatkan baca Quran, tilawah Al-Quran minimal 1 juz, supaya kita bisa menyelesaikan 30 juz minimal dalam satu bulan Ramadan. Karena itu ringkasnya, saya ingin memberikan 5 macam usulan. Usulan yang pertama, bahwasanya Ramadan marilah kita jadikan sebagai syahrul faraid, bulan untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah fardu kita. Utamanya adalah salat. Salat 5 waktu adalah amalan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, ketika Allah mewajibkan salat 5 waktu, Allah tidak mencukupkan dengan mengirim malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi malaikat Jibril disuruh membawa Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit yang pertama, nembus ke langit yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu adalah amalan yang sangat-sangat istimewa, beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Meskipun siam Ramadan juga wajib, jihad juga wajib, kemudian haji juga wajib, zakat juga wajib, tapi salat ini ibadah yang sangat-sangat khusus. Sampai-sampai para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya, naiknya orang-orang beriman menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW naik betul-betul dengan badannya menuju ke langit pertama sampai ke langit ke-7 dengan buraq, dengan mengendarai kendaraan yang dibawa oleh malaikat Jibril itu sampai ke langit, maka kita bisa sampai ke langit juga dengan melakukan ibadah salat. Karena dengan salat kita sedang melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Demikian juga seterusnya ayat-ayat berikutnya selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita program bulan Ramadan ini jangan salat fardu terlambat. Kalau bisa, mari kita program bulan Ramadan ini salat 5 waktu kita berada pada shaf yang pertama. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 dalil saya sampaikan. Yang pertama adalah beliau mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir." Andaikan manusia mengetahui apa fadilah tahjir, lastabaku ilaih, pasti mereka akan berlomba-lomba melakukan tahjir. Hadis muttafaqun alaih. Tahjir adalah at-tabkir ila salawat, datang pertama atau datang awal-awal menuju kepada salat jamaah. Azan dikumandangkan, kita ambil wudu, berangkat ke masjid, ini termasuk tabkir. Adapun kalau qomat dikumandangkan, baru kita wudu, baru kita ke masjid, ini bukan termasuk tabkir, bukan termasuk tahjir, tetapi termasuk takhir, termasuk terlambat. Karena begitu qomat, kemudian kita wudu, kemudian kita berjalan ke masjid, pastinya telat sampai di masjid. Sudah terlambat, minimal terlambat takbiratul ihram. Karena itu, ini sangat penting sekali untuk kita program pada bulan Ramadan ini. Dalil yang kedua, masih dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal." Kalaulah manusia mengetahui fadilah azan dan fadilah shaf yang pertama dalam salat jamaah, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus undian, lastahamu, niscaya mereka akan berundi untuk bisa mendapatkan, rebutan untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ini seandainya para manusia mengetahui fadilah shaf pada salat jamaah shaf yang pertama. Sayangnya banyak orang tidak paham sehingga mereka rela untuk mendapatkan shaf yang belakang. Fanastaghfirullahal azim wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Kemudian program yang kedua, marilah kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran atau syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Allah jadikan Ramadan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, maka juga kita jadikan Ramadan sebagai bulan Quran, alias kita perbanyak tilawah Al-Quran. Kata guru kami, bahwasanya untuk bisa mendapatkan, untuk bisa membaca Al-Quran dengan banyak pada bulan Ramadan, maka hanya satu kunci yang kita perlukan,
yaitu adalah kita punya target. Setelah punya target, maka 2 langkah kita lakukan, yaitu kita istiqamah melakukan target tersebut dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa target, biasanya orang tidak akan banyak baca Quran. Imam Syafi'i rahimahullah setiap Ramadan punya target khatam Al-Quran 60 kali. Maka setiap siang beliau khatam 1 kali Al-Quran, kemudian malam hari beliau khatam Al-Quran 1 kali lagi. Orang-orang lemah seperti kita tidak mampu seperti Imam Syafi'i, tapi minimal kita bisa meningkatkan ibadah tilawah Al-Quran kita. Kalau bisa, maka kita mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari atau 1 pekan. Karena adat para ulama salaf adalah khatam Al-Quran dalam setiap 7 hari. Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang lancar bacaannya. Orang yang lancar bacaannya terhadap Al-Quran cukup setengah jam untuk membaca 1 juz. Bahkan kalau membacanya dipercepat, maka bisa 20 menit selesai dalam 1 juz. Dalam apa? 1 juz dalam 20 menit. Maka kalau ba'da subuh kita duduk setengah jam, dapat 1 juz. Ba'da zuhur duduk setengah jam, ba'da asar duduk setengah jam, ba'da maghrib duduk setengah jam, ba'da tarawih duduk setengah jam. Selesai sudah. Dalam 1 hari kita bisa 5 juz, sehingga kita bisa khatam Al-Quran dalam 1 pekan. Maka kalau kita mentarget bisa khatam Al-Quran setiap pekan pada bulan Ramadan, insyaallah kita akan khatam Al-Quran pada bulan Ramadan ini minimal 4 kali sampai 5 kali. Itu contoh targetnya. Target disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan disesuaikan dengan kesempatan masing-masing. Karena mungkin sebagian kita ada yang sibuk mengajar dari pagi sampai sore misalnya, sehingga tidak sempat untuk membaca Al-Quran yang sangat banyak, maka dia sesuaikan. Tapi menurut saya, kalau kita ada kemauan dan kita istiqamah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik, ya Allah bantulah saya untuk bisa membaca kitabmu, niscaya kita akan mampu melakukan hal tersebut. Yang penting harus ada target. Tanpa target, Anda tidak akan kuat untuk melakukan amalan tersebut karena tidak ada semangat. Wallahu a'lam. Kemudian program ketiga, bulan Ramadan, marilah kita jadikan sebagai syahrus sadaqah, bulan sedekah. Kenapa bulan sedekah? Pertama, karena amalan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan apa? Pada surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, alangkah bagusnya kalau engkau mundurkan saya sebentar, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka saya bisa sedekah, saya bisa menjadi orang-orang saleh. Jadi orang yang sudah hampir mati, sudah sakaratul maut ada di depan dia, maka dia akan mengatakan seperti ini, fa asaddaq, saya ingin sedekah ya Allah. Ini menunjukkan bahwa sedekah sangat penting sekali. Orang begitu melihat kematian, dia akan menyesal kenapa tidak sedekah, kenapa dia tumpuk kekayaan untuk kepentingan perutnya, untuk kemewahan rumahnya, sementara begitu ditinggalkan, nggak ada nilainya sama sekali untuk dia di akhirat, semuanya diwarisi oleh anak-anaknya. Sementara yang dia dapatkan di akhirat hanyalah apa yang sudah diinfakkan, apa yang sudah diamalkan selama hidup di dunia. Maka dia menyesal kenapa tidak bersedekah, kenapa menumpuk-numpuk harta tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna kullu mri'in, setiap orang itu, fi dhilli sadaqatih, berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan keputusan antar para manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud hadis ini bicara tentang orang-orang di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana sama sekali. Matahari di atas kepala kita sangat dekat sekali, 1 mil saja jaraknya.
tidak jauh-jauh, sehingga keringat bercucuran sangat banyak sekali. Ada yang keringatnya sampai hidung, ada yang sampai mulut, ada yang sampai dada, macam-macam sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, supaya kita selamat bagaimana? Rasulullah memberikan kunci. Setiap orang berada pada naungan sedekahnya sampai diselesaikan di padang mahsyar tersebut. Ada yang dimasukkan neraka, ada yang dimasukkan surga. Selama masih di padang mahsyar, dia dapat naungan sesuai dengan sedekahnya. Kalau sedekahnya banyak, naungannya besar, payungnya besar, sehingga dia tidak kepanasan mendapatkan matahari yang sangat dekat tersebut. Tapi kalau dia bakhil, jarang bersedekah, sedekahnya sedikit, maka payungnya juga kecil, atau mungkin dia nggak punya payung. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu sebelum kita menghadapi kematian, apalagi apabila kita merasa sudah mendekati kematian, mungkin karena sakit, mungkin karena sudah berusia, karena rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW adalah baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau kita sudah merasa dekat dengan kematian, kenapa kita masih tumpuk-tumpuk harta kita? Untuk kepentingan siapa kita tumpuk harta kita? Kalau untuk kepentingan diri kita sendiri, maka kita pasti akan menabungnya untuk akhirat, yaitu kita keluarkan untuk maslahat-maslahat fi sabilillah. Ada infak pesantren kita ikut, ada infak masjid kita ikut, pembangunan masjid kita ikut, ada infak perpustakaan wakaf kita ikut, ada infak segala macam yang bisa menjadi naungan kita di akhirat, maka kita akan semangat melakukannya apabila mengetahui fadilah dari sedekah ini. Kenapa saya usulkan bahwa Ramadan adalah program untuk bulan sedekah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya. Mari saya tampilkan dalilnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim disebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi paling dermawan lagi, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah. Jibril bertemu dengan Nabi setiap malam min Ramadan, fayudarisuhul Quran, lalu tadarus Al-Quran. Dan ini sekaligus menunjukkan dalil bahwasanya disunnahkan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena itu saya mengajak semua yang mendengar suara ini, marilah kita adakan tadarus Al-Quran. Undang kerabat-kerabat Anda, undang tetangga-tetangga Anda untuk tadarus Al-Quran. Bisa di masjid sekitar kita, bisa juga berkumpul di rumah-rumah dengan bergantian, berpindah-pindah. Ini akan menyebabkan berkahnya rumah-rumah kita. Alhamdulillah, kalau saya sejak dulu selama setiap bulan Ramadan selalu mengundang teman-teman untuk melakukan tadarus, ya pindah-pindah, kadang di rumah saya, besoknya di rumah teman satunya lagi, untuk memberkahkan rumah-rumah kita. Maka ini sesuatu yang sangat bagus, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul itu pada bulan Ramadan ajwadu bil khair, lebih dermawan terhadap kebaikan-kebaikan beliau, minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Perhatikan kalimatnya, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Apa maksudnya? Angin ketika bertiup, dia akan mengenai semua benda, tidak peduli. Mau pohon dia kenai, mau bangunan dia kenai, manusia dia kenai, mau tempat kosong pun dia kenai. Maka maksudnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, dermawannya tidak membeda-bedakan manusia. Tidak menghitung, oh ini karena kaya, nggak usah saya kasih. Oh ini karena orang sudah cukup, nggak usah saya kasih. Oh ini orang sudah kenyang, nggak usah saya kasih. Tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Semuanya diberi oleh Nabi SAW. Dan dermawan ini tidak harus dengan harta. Karena tidak setiap orang memiliki harta. Dermawan itu bisa dengan segala kebaikan yang bisa yang kita miliki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum lin-nasi." Manusia yang paling baik adalah anfa'uhum, yang paling manfaat. Dalam riwayat yang lain, anfa'uhum lin-nas, yang paling manfaat terhadap orang-orang yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Al-Qudai, derajatnya hasan. Maka sedekah tidak harus dengan harta atau dengan uang. Sedekah bisa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, tersenyumnya pada wajah saudaramu adalah sedekah. Kita melakukan amar ma'ruf sedekah, melakukan nahi mungkar adalah sedekah, menyampaikan ilmu adalah sedekah. Apapun kebaikan yang kita lakukan kepada para manusia,
dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bernilai sedekah. Hendaklah kita dermawan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, terutama pada bulan Ramadan ini. Itulah yang saya maksudkan dengan syahru as-sadaqah. Satu lagi yang saya ingat tentang bulan sedekah, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada satu orang puasa, au jahaza ghazian, atau menyiapkan kepada satu orang yang melakukan perang, falahu mithlu ajrih, maka dia mendapatkan semisal pahala orang puasa tadi. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Jadi kita kasih buka puasa untuk orang yang puasa, kita dapatkan pahala seperti puasa tersebut, seolah-olah kita melakukan puasa meskipun kita tidak melakukan puasa. Karena itu terkhusus bagi para muslimah, para ummahat yang mungkin mengalami haid pada masa Ramadan, maka dia pada waktu haid tersebut dia tidak melakukan puasa, tapi dia masih bisa mendapatkan pahala puasa. Bagaimana caranya? Anda siapkan buka puasa untuk orang-orang yang puasa, maka Anda mendapatkan pahala puasa. Tidak harus memberi buka puasa itu nasi bungkus yang mengenyangkan, ya semampu kita. Mampu kita adalah segelas teh, itu sudah memberikan buka puasa. Mampu kita adalah satu bungkus nasi, itu sudah memberikan buka puasa. Mampu kita adalah satu roti, itu adalah memberikan buka puasa. Maka ini termasuk perkara yang perlu kita programkan pada bulan Ramadan ini. Anda punya kekayaan, Anda bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Karena Anda bisa kirimkan buka puasa untuk kaum muslimin di masjid-masjid sekitar Anda bisa kirimkan misalnya korma untuk pesantren-pesantren yang di sana masih aktif para santri untuk mempelajari ilmu agama. Kita bisa kirimkan kepada mereka korma misalnya untuk buka puasa mereka. Masya Allah, ini pahala yang sangat besar, karena pahala puasa adalah tidak ada tandingannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "'Alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lah." Selalulah berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Nah, kalau kita tidak sedang puasa, maka kita memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, kita dapat pahala seperti puasa. Fa masya Allah, ini sesuatu masalah yang sangat-sangat besar. Kemudian program berikutnya, kita jadikan Ramadan sebagai syahrud du'a, bulan untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyayikh kami mengatakan kebanyakan orang lupa bahwasanya Ramadan adalah bulan doa, sehingga dia tidak memperbanyak doa pada bulan Ramadan. Doanya biasa seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka ini sungguh suatu kekurangan. Semestinya pada bulan Ramadan kita berdoa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Minimal 2 dalil saya tampilkan untuk masalah ini. Yang pertama adalah kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Setelah itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Apa maksudnya maha dekat? Apakah Allah nempel tubuhnya dengan tubuh kita? Tidak. Maksudnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada saya. Ini boleh dua bacaan ya, boleh juga ujibu da'watad da'i idza da'an, atau ad-da'i idza da'ani, ya dua qiraah yang mutawatirah. Nah, setelah Allah bicara Ramadan, setelah itu Allah bicara doa. Ini isyarat apa? Isyarat bahwa kita disuruh perbanyak doa pada bulan Ramadan, karena Allah jamin akan dikabulkan. Ini sungguh ayat yang sangat unik ini. Karena pada ayat-ayat sebelumnya, ya mulai 183, 184, 185, ini semuanya bicara Ramadan. Tiba-tiba ayat 186 bicara masalah doa. 187 lagi-lagi bicara Ramadan. Jadi ayat-ayat Ramadan tengahnya disisipi ayat doa. Ini isyarat menurut para ulama bahwa bulan Ramadan adalah kita disuruh perbanyak doa. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua, dalilnya dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Thalathun haqqun 'ala Allah." Ada 3 orang yang Allah pasti alla yarudda lahum da'wah, tidak menolak doa mereka. As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Selama puasa dia masih ibadah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini kesempatan yang sangat bagus. Karena itu kita perbanyak doa pada bulan Ramadan.
apapun yang kita inginkan, apapun masalah yang kita hadapi, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Seorang ustaz mengalami masalah dalam dakwahnya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kiai punya pesantren mengalami masalah dalam pesantrennya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Apapun masalah kita, maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin dikabulkan oleh Allah. Yang menjamin adalah Allah sendiri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Demikian juga Rasulullah menjamin di sini, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini riwayat Imam Bazzar, disahihkan oleh sebagian para ulama. Terutama menjelang buka puasa, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innalis shaim, sesungguhnya orang yang puasa, inda fitrih, pada saat buka puasanya, la da'watan ma turad, dia memiliki satu doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim, oleh Az-Zahabi dan beberapa ulama yang lainnya. Baik, tapi bukan berarti bahwa doa kita pada bulan Ramadan hanya pada siang hari, ya. Karena malam hari sudah tidak puasa maka tidak doa lagi. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu, pada pertiga malam terakhir, Allah turun ke langit, kemudian Allah mengatakan, may yad'uni fa astajibalah, siapa yang mau doa saya kabulkan. May yas'aluni fa'utiyah, siapa yang mau minta saya kasih. May yastaghfiruni aghfirullah, siapa yang istighfar saya akan berikan ampunan. Karena itulah sebagian masyayikh ada yang ketika bangun tidur, ya, bangun tidur melek begitu setelah membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tiba-tiba dia mengatakan, ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Rabb, ana ya Rabb, ya, saya ya Allah, saya ya Allah. Maka syekh ini ditanya, wahai syekh, engkau berkata kepada siapa? Kenapa engkau mengatakan ana itu kenapa? Maka dia mengatakan, ini adalah sepertiga malam terakhir. Allah sedang berkata, siapa yang minta maka saya kasih, siapa istighfar saya ampuni, siapa yang berdoa pasti akan saya kabulkan. Maka saya jawab, saya ya Allah, saya ya Allah. Ini menunjukkan dekatnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga telinganya seolah-olah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang ucapan Allah tersebut adalah ucapan yang gaib, kita tidak mendengarnya, tetapi karena informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mempercayainya sehingga seolah-olah mendengarnya sampai beliau menjawabnya seperti itu. Kemudian yang kelima, program berikutnya adalah mari kita jadikan Ramadan sebagai syahrul qiyam, bulan untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Tahajud adalah kemuliaan orang beriman. Kunci kemuliaan orang beriman letaknya pada tahajudnya. Maka sebagian kiai mengatakan tahajud itu adalah inti perbedaan atau kunci perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir. Kalau sedekah, orang kafir pun juga melakukan sedekah. Banyak orang kafir yang dermawan. Ketika ada gempa tsunami, apakah kita mengira bahwasanya yang mengirim dana donasi untuk mereka yang terkena gempa tsunami, apakah orang-orang muslim saja? Tidak. Orang-orang kafir pun juga mengirimkan dana, bahkan mungkin lebih besar karena mereka kaya-kaya. Tetapi kalau masalah tahajud, qiyamul lail, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat mata masih berat untuk dibuka, maka ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Anda tidak akan dapatkan orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat melakukan hal tersebut. Karena itu, marilah qiyamul lail ini betul-betul kita perhatikan pada Ramadan, harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman adalah qiyamul lail. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemuliaan orang beriman adalah qiyamul lail. Artinya Allah menilai ini orang beriman ini mulia atau tidak, itu terletak pada qiyamul lailnya. Siapa yang qiyamul lailnya bagus, maka kemuliaannya di hadapan Allah sangat bagus. Siapa yang qiyamul lailnya rendah, maka kemuliaannya di hadapan Allah bisa rendah juga. Profesor, doktor terkenal di mana-mana, kalau bicara banyak yang mendengarkan, ribuan peserta, tetapi enggak punya tahajud, ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama bapak tukang beca atau tukang batu yang tidak terkenal,
Orang ketika datang tidak ada yang peduli dengannya, tapi malam hari dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Ini hamba lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang terkenal tersebut. Inilah maksud dari syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang beriman adalah pada qiyamul lailnya, yaitu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak atau semakin lama kita melakukan tahajud, maka semakin mulia kita di hadapan Allah dan semakin besar pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama?" Beliau mengatakan, "Afdhalus salati, salat yang paling utama adalah tulul qunut, yang panjang berdirinya, membaca suratnya panjang." Karena itu saya tawarkan kepada para jamaah masjid, kepada para takmir masjid yang mengundang saya untuk mengimami salat tarawih, saya tawarkan kepada mereka buat program tahajud atau tarawih 1 juz. Seandainya para jamaah tidak siap 1 juz, maka minimal dalam 1 bulan Ramadan kita pilih 1 malam atau 2 malam untuk melakukannya. Misalnya kita pilih malam 27 Ramadan, karena malam itu adalah malam yang paling diharapkan ada Lailatul Qadar. Kita sampaikan kepada para jamaah, ini adalah malam yang paling diharapkan untuk Lailatul Qadar. Kemudian kita sampaikan kepada jamaah akan ada salat tahajud ini 1 juz. Nanti setelah selesai salat tahajud akan dibagikan susu hangat misalnya, supaya lebih menyemangati mereka. Ini sesuatu yang bagus. Usulan yang bagus seperti ini perlu disampaikan kepada seluruh para takmir di masjid-masjid Indonesia, sehingga nanti lama-lama seluruh umat Islam Indonesia ini akan paham betapa mulianya salat malam dengan lama. Tidak seperti rata-rata umat Islam sekarang, salat tahajudnya pendek-pendek. Paling-paling hanya setengah jam sudah selesai. Membacanya surat-surat pendek, Al-Duha dan lain-lainnya sampai An-Nas. Maka kalau sudah bisa diprogram pada bulan Ramadan ini 1 malam kita 1 juz, maka insya Allah Ramadan berikutnya bisa ditambah, ditingkatkan. Bukan 1 malam 1 juz, tetapi 2 malam ya, yang setiap malamnya 1 juz. Atau misalnya ditambah lagi 10 malam, yang tiap malamnya kita baca 1 juz. Karena saya lihat sebagian masjid itu ada yang memberikan program setiap 10 akhir Ramadan, maka tarwehnya diubah menjadi tarweh 1 juz. Yang sebelum-sebelumnya ya, 20 hari sebelumnya adalah tarweh biasa, ya paling setengah jam selesai. Tapi ini dibaca 1 juz secara sempurna, dan ini insyaallah termasuk dalam sabda Nabi, afdhalus salati, salat yang paling utama, yaitu paling besar pahalanya adalah tulul qunut, yang panjang atau lama berdirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini usulan saya kepada para takmir masjid. Sebagian mereka mengiyakan, alhamdulillah. Bahkan ada yang tuman, tahu tuman ya. Tuman itu kemudian ingin lagi, sehingga pada Ramadan sekarang ini sebagian takmir mengatakan, tolong besok dibuat lagi Ustaz. Ya, oke. Acara apa? Acara tahajud 1 malam 1 juz. Menghabiskan 1 jam kira-kira. Kalau bacaan saya, karena bacaan saya agak cepetan, maka 1 juz 1 jam itu selesai. Bagi yang bacaannya agak panjang, agak lambat, maka 1 jam tidak cukup. Seperti misalnya guru saya Ustaz Sofyan Nur, Sofyan Nur, hafizahullah. Beliau kira-kira 1 juz itu selesai dalam 1,5 jam kira-kira. Karena waktu itu saya ikuti tarwih beliau dari jam 12 malam sampai jam 3 ya. 1, 2, 3 jam. Beliau membaca 2 juz. Berarti 1 juznya adalah 1 juznya adalah 1,5 jam. Baik, ini usulan kepada takmir. Usulan saya kepada seluruh kaum muslimin di dalam keluarga masing-masing. Kalau bisa kita buat tarwih 1 juz dalam keluarga masing-masing kita. Ba'da Isya boleh kita ikut tarwih di masjid, boleh juga kita pulang ke rumah. Kemudian kita tarwih bersama keluarga di rumah. Baca 1 juz. Bapak menjadi imam, ibu dan anak-anak menjadi makmum, atau kerabat-kerabat diundang untuk tarwih berjamaah di rumah tersebut 1 juz. Kalau sudah terbiasa 1 juz tarwih, maka insya Allah akan menjadi ringan rasanya. Karena terbukti ketika guru saya Ustaz Sofyan Nur mengimami salat tarwih 3 jam 2 juz, hari pertama kaki saya sangat lelah sekali, bahkan seperti bengkak rasanya.
Kemudian pada malam kedua masih sakit juga. Malam ketiga sudah terasa ringan. Malam keempat sampai terakhir Ramadan sudah terasa tidak ada masalah. Karena sudah terbiasa. Jadi ringkasnya, amalan berat itu kalau kita biasakan lama-lama jadi ringan. Mari kita program bulan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Minimal kita jadikan sebagai bulan memperbaiki amalan-amalan fardu, bulan Al-Quran, memperbanyak tilawah, bulan sedekah, memperbanyak sedekah, baik itu sedekah harta maupun sedekah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bulan doa, memperbanyak doa. Syahrul Qiyam, bulan untuk Qiyamul Lail wa Tahajud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga bisa mengambil apa yang bagus dari kajian ini, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. Allah mengatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti yang paling bagusnya. Ulaika alladzina hadahumullah. Merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan merekalah orang-orang yang punya pikiran yang bersih atau yang bagus. Mudah-mudahan semua kita termasuk ulul albab. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sisa waktu karena sampai jam 9 insyaallah taala kita buka tanya jawab, boleh langsung atau via WA juga dipersilahkan. Barangkali ada yang bertanya secara langsung. Ini Pak Musab sudah dibuka ya? Oh belum. Nah ini ada Pak Tri, monggo Pak Tri barangkali. Tapi mungkin saya belum mendengar suara panjenengan ini, belum dibuka suaranya ke saya, jadi tunggu sebentar lagi. Sudah? Ya, monggo Pak Tri. Saya belum dengar. Sekarang Pak. Monggo Pak Tri. Nggih. Nggih, ya, pada salat malam. Pak Musab, ini Pak Triadi masih bicara, tolong jangan dimatikan dulu ya. Ini yang bicara Pak Triadi, ini dibuka untuk Pak Triadi. Oh ya, mohon maaf, ini apa? Monggo. Yang ditutup Pak Ikhwan ditutup, Pak Triadi dibuka. Antum salah ini, Pak Ikhwan antum buka, ini semestinya ditutup. Ini Pak Ikhwan yang agak rame nih, nggak tahu nih apa ada kajian atau apa nih. Belum antum buka, Pak Triadi masih antum kunci. Oh ngoten, Pak Triadi silahkan, silahkan dibuka mic-nya Pak Triadi. Oh, sudah putus beliau nggih, mungkin? Masih ada. Kan belum buka suaranya. Oh, nggih. Ya, sambil menunggu beliau mungkin ada lagi yang mau menyampaikan suatu masalah.
Mohon yang tidak bertanya bisa ditutup mic-nya biar tidak mengganggu yang mau menyampaikan pertanyaan. Baik, saya sekedar mengira-ngira pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Tri tadi. Beliau tadi menyebutkan tentang muqantirin. Muqantirin itu adalah satu istilah yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al Imam Ibnu Hibban. Apa kata Nabi? Man qama bi 10 ayatin. Barang siapa yang tahajud 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak termasuk orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa yang tahajud baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, termasuk daftar orang-orang yang qanit, yaitu orang yang salat semalam suntuk. Wa man qama bi alfi ayat, barang siapa yang tahajud 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, dia tercatat termasuk orang-orang yang muqantir. Mohon ibu-ibu yang membuka mic-nya dikunci dulu. Barang siapa yang qiyamul lail membaca 1000 ayat dicatat termasuk orang-orang muqantir, yaitu orang-orang yang pahalanya tidak bisa dihitung. Oh ya, suara saya belum keluar nggih. Kenapa ini, Pak Mus'ab? Oh ya, ini saya dikunci ini, saya nggak bisa bicara ini. Baik, ini sudah terdengar lagi ya. Mulai dari mana tidak terdengarnya tadi? Apakah dari awal saya bicara? Oh ya, baik. Berarti saya harus ngulangi lagi dari awal nih. Baik, nggak masalah. Jadi gini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang muqantir yang disebutkan oleh Pak Tri tadi dalam pertanyaan beliau. Yaitu Rasul mengatakan ini rame bisa dimatikan tidak nggih? Rasul mengatakan man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Tahajud baca 10 ayat tidak termasuk orang lalai. Wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin. Tahajud baca 100 ayat termasuk orang-orang yang qanit, yaitu orang-orang yang dapat pahala salat semalam suntuk. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Siapa yang tahajud 1000 ayat termasuk muqantir, yaitu orang-orang yang pahalanya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Tri tadi tentang muqantirin, tapi saya belum membaca ya apa yang ditanyakan beliau, tapi saya jelaskan hadis ini saja. Yaitu bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di dalam masalah tahajud, maka hendaklah kita membaca alfi ayat, 1000 ayat. Apakah kita bisa membaca 1000 ayat dalam salat tahajud? Bisa. Karena 1000 ayat itu kalau kita baca juz 29 dan juz 30, maka insya Allah kita mendapatkannya. Atau misalnya kita membaca surat Qul huwallahu ahad ya. Surat Qul huwallahu ahad itu isinya adalah 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tinggal diulang-ulang berkali-kali sampai dapat 1000 ayat. Maka Anda mendapatkan derajat muqantir, orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bisa diterapkan, tapi bisa juga kita mengkhatamkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Jadi setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz, sehingga dalam 1 Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam tarawih kita bersama keluarga kita masing-masing di rumah-rumah kita. Tarawih tidak harus imamnya seorang yang hafid Al-Qur'an. Seandainya kita sebagai kepala rumah tangga tidak hafid Al-Qur'an, kita ingin mengimami istri dan anak kita, tarawih malam hari ba'da isya misalnya, kita bisa taruh mushaf Al-Qur'an di depan kita. Kemudian kita salat tarawih dengan membaca mushaf Al-Quran. Kita baca dalam setiap rakaat 1 lembar atau 2 halaman ya, muka kanan sama muka kiri. Nanti begitu sujud kemudian bangkit pada rakaat kedua, kita buka mushaf Al-Quran itu. Kemudian kita baca 2 halaman lagi. Maka akan selesai dalam
10 rakaat insyaallah taala. Karena Al-Qur'an satu juznya berisi 20 halaman. Kalau kita baca setiap rakaatnya 2 halaman, maka selesai dalam 10 rakaat. Tinggal tambahi 3 rakaat lagi sehingga menjadi 13 rakaat, atau tambahi 1 rakaat lagi sehingga menjadi 11 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang mungkin ditanyakan oleh beliau, meskipun pastinya saya tidak mengetahui yang dimaksud oleh beliau. Sehingga kalau jawaban ini atau penjelasan ini belum mewakili pertanyaan beliau, maka bisa ditanyakan pada waktu yang lain insyaallah taala. Baik, barangkali ada yang menyampaikan, monggo. Monggo Bapak. Empat dan 2 lebih Ustaz utama mau bertanya ini. Ini ada yang bertanya sebentar nih. Antara 4 dan 2 gimana? Ya, antara sholat malam 4 rakaat atau 2 mana yang lebih afdal? Oh ya, baik. Salat tahajud mana yang lebih afdal? 4 rakaat atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam? Yang lebih afdal adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam, meskipun 4 rakaat salam juga diperbolehkan berdasarkan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Hadis muttafaqun alaihi. Baik, silahkan. Akhi siapa ini? Fathul Ghazi, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kan mengajar di sebuah pondok. Nah, di pondok sini itu ada 2 model dalam sholat tarawih. Yang pertama 23 rakaat dan yang kedua 11 rakaat. Dan itu dilaksanakan pada satu waktu bersamaan. Yang satu di masjid, yang satu di asrama. Di antara kedua ini, mana yang lebih afdol? Baik. Mana lebih afdal? Apakah 23 rakaat? Apakah 11 rakaat? Yang lebih afdal adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Afdalus salati tulul qunut." Salat yang paling afdal adalah yang lama berdirinya. Maka kalau yang 23 rakaat ini menghabiskan waktu 2 jam, dia lebih afdal daripada yang 11 rakaat menghabiskan waktu 1 jam. Atau 23 rakaat menghabiskan 1 jam sama 11 rakaat menghabiskan 1 jam, sama-sama 1 jam. Yang lebih afdal adalah yang 11 rakaat. Kenapa? 11 rakaat 1 jam lebih lama berdirinya daripada yang 23 rakaat juga sama-sama 1 jam. Karena waktunya habis untuk rukuk, sujud dan sebagainya, sementara yang 11 rakaat ini waktunya habis untuk berdiri lebih banyak. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, salat paling afdal adalah yang paling panjang berdirinya. Paling afdal menurut para ulama, salat sunnah tahajud seperti Nabi persis. Yaitu apa? Salatnya 11 rakaat, tetapi berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua baca Ali Imran sampai selesai. Rakaat ketiga baca An-Nisa sampai selesai. Rakaat keempat baca Al-Maidah sampai selesai. Itu paling afdal, tapi kita tidak mampu melakukannya. Baik, ada lagi mungkin? Bapak Nur Zaidi mau bertanya, Bapak? Cukup, Pak. Oh, nggih. Monggo silahkan kalau ada yang lain. Waktu kita masih 1 menit lagi. Ini ada Ma'had Al-Islam Cirebon, beberapa santri ya. Banyak santri-santri ini hadir. Ada yang tanya ini, para santri? Jadi mau ngerti itu aku ini kena aku gabung. Baik, saya tunggu 1 menit lagi ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Ini sudah jam 9 tepat. Ada yang bertanya? Taib, silahkan dibaca. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ari dari Kebak Keramat. Tafadhal. Iya. Ya, baik. Nah, disunnahkan bagi orang yang melakukan sholat tahajud
pada waktu selesai melakukan salat witir 3 rakaat, maka setelah salam dia mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Terakhirnya dipanjangkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Nasai. Prakteknya bagaimana? Ya langsung saja imam mengucapkan hal tersebut. Para jemaah juga mengucapkan. Jadi mengucapkan sendiri-sendiri. Imamnya mengucapkan sendiri, para jemaahnya juga mengucapkan sendiri-sendiri. Nah, maka imamnya sampaikan kepada para jemaah, disunahkan melakukan hal itu. Kemudian ketika mereka sudah paham semuanya, maka selesai witir pasti mereka semuanya akan rame-rame melakukannya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada yang bertanya lewat tulisan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, mau bertanya untuk doa berbuka puasa. Menurut Ustadz seperti apa doanya? Doa berbuka puasa apabila yang dimaksud adalah sebelum buka puasa, maka cukup membaca bismillah, tidak ada tambahan doa-doa yang lain. Tidak ada doa yang lain kecuali doa yang kemarin sudah saya sampaikan pada majelis sebelumnya, yaitu majelis qoi ya, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala minuman susu, maka hendaklah dia membaca doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Barang siapa yang diberi makanan selain susu, hendaklah membaca doa Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ini bisa dibaca sebelum makan, sebagaimana bisa juga dibaca setelah makan. Adapun yang pasti dibaca sebelum makan hanyalah bismillah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bismillahirrahmanirrahim. Maka harus dibedakan antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing ada tempatnya. Bismillah namanya tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Dua-duanya masing-masing punya tempat sendiri-sendiri. Sebelum makan Nabi tidak membaca basmalah, tapi Nabi membaca tasmiyah. Adapun setelah buka puasa, maka kita disunahkan membaca dhahabadh dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau mau ditambah lagi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tetapi hadisnya dhaif sehingga boleh diamalkan tetapi tanpa meyakini dalam hati sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti sunnah yaitu hadisnya sahih adalah dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian nggih monggo. Iya. Nanti malam mau sholat tahajud, itu witirnya gimana Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Sehingga panjenengan boleh sholat malam lagi setelah tadi tarawih di masjid, kemudian tarawih lagi di rumah, tetapi tarawihnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa ada witir lagi. Tidak boleh ada witir dalam satu malam 2 kali. Kalau sudah witir di masjid, berarti sudah tidak witir lagi di rumah. Kalau belum witir di masjid, maka witir di rumah. Ya, langsung tahajud, nggak ada masalah. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa ada batas, terserah. Sampai 1000 rakaat, monggo Pak, silahkan. Makasih. Nggak sama. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, mohon maaf, itu tolong ditarik ya pertanyaannya. Ketika sholat tarawih, bolehkah kita sholat sambil membawa mushaf karena sedikitnya hafalan kita? Untuk sholat sunnah silahkan, untuk sholat wajib jangan dilakukan. Yughtafaru fin nafli ma la yughtafaru fil fardi. Dimaafkan dalam sholat nafilah, dalam sholat sunnah, sesuatu yang tidak dimaafkan dalam sholat fardu. Sebagaimana dilakukan oleh Zakwan, budaknya Aisyah, ketika dia mengimami tarawih untuk Aisyah, dia membaca mushaf Al-Quran. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Kemudian mana yang lebih utama, salat ba'diyah isya 2 rakaat kemudian ikut salat tarawih 6 rakaat, atau tidak salat ba'diyah isya tetapi ikut salat tarawih 8 rakaat? Langsung ikut aja, nggak ada masalah. Adapun salat ba'diyah itu bisa digabungkan niatnya dengan tarawih yang ada. Karena setelah salat isya kemudian kita salat sunnah 2 rakaat, maka itu namanya ba'diyah. Sementara imam langsung mengimami setelah isya,
imamnya tidak melakukan ba'diyah, kita bisa niatkan dalam hati kita ini adalah sholat ba'diyah. Jadi nggak usah berdiri sendiri, sholat sendiri, nggak usah. Apa hukum sholat yang dengan melihat Al-Quran? Ini sudah pertanyaannya sama. Boleh apabila dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib jangan dilakukan. Ini ada yang ramai sekali di mana? Bisa dimatikan dulu. Kalau dimatikan semua nggak bisa ya, selain saya gitu. Itu aja, semuanya dimatikan dulu. Saya baca pertanyaan-pertanyaan tertulis, saya jawab. Masih ada suara orang mengaji dengan keras. Baik, ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Niat untuk puasa Ramadan tiap malam atau cuma di malam pertama saja? Boleh setiap malam, boleh juga di awal malam sebagaimana pendapat sebagian para ulama. Yang penting kalau kita niat hanya di awal malam Ramadan, kita niatkan puasa sebulan penuh. Tapi khusus para ibu-ibu atau para wanita yang apabila haid, maka setelah selesai haid nanti dia niatkan lagi untuk puasa. Jadi ketika niatnya sudah terputus, puasanya terputus karena haid, maka ketika mulai niat lagi. Apakah ada amalan khusus untuk menyambut Ramadan seperti niat puasa? Amalan khusus tidak ada sama sekali sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dalam kitab beliau Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Beliau ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan tidak ada amalan khusus untuk menyambut Ramadan. Yang penting kita gembira saja ketika mendapatkan Ramadan sebagaimana para salaf dikatakan bahwa para salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah sangat bergembira menyambut Ramadan, menunggu-nunggu Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka bersusah karena berpisah dengan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Marilah kita bersungguh-sungguh beramal. Selesai dari kajian ini, kita buka mushaf masing-masing, kita baca Al-Quran, kita dapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu huruf kita baca dari Al-Quran, kita dapat 10 pahala. Itu pada hari biasa. Bagaimana kalau Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.